Halo guys, welcome to Just Pukul ID. Kali ini kita bakal bahas Indonesia yang nanti bakal lawan Australia. Di mana Indonesia, balik lagi, berhasil lolos ke 16 besar walaupun lewat jalur juara 3 terbaik. Di posisi akhir pula di mana Kyrgyzstan sama Oman ini berimbang 1-1 dan Indonesia bisa lolos. Tapi tetap aja Indonesia ini berhak karena Indonesia sendiri juga berhasil menang lawan Vietnam dengan 1-0, dia dapat 3 poin, dan walaupun kalah lawan Irak dan lawan Jepang, tapi seenggaknya Indonesia bisa membuktikan kalau mereka pantas berada di 16 besar. Dan kali ini kita bakal ngeliat aksinya sekali lagi atau 2 kali lagi, atau bahkan Indonesia bisa melampaui ekspektasi orang-orang untuk berada di fase yang lebih jauh di Piala Asia versi knockout ini. Tapi sebelumnya Indonesia bakal ngadepin salah satu tim terkuat di Piala Asia ini, yaitu Australia, yang berada di peringkat ke-25 dibanding Indonesia yang berada di peringkat ke-142. Tapi kalau Indonesia menang, Indonesia ini bisa berada di peringkat 130-an. Peringkat yang penting banget untuk Indonesia ini bisa naik, melaju lebih jauh gitu pastinya, dan juga ini bisa jadi tolak ukur yang bagus banget buat Indonesia, karena Indonesia ini kalau misal kita ngelihat pemetaannya di round 16 ini tuh cukup menantang, bahkan bukan cukup sih, menantang banget, karena Indonesia ini kita lawan Australia, kalau misal Australia ini kita bisa lewatin, Indonesia ini bisa lawan Arab Saudi atau lawan Korea Selatan. Dan kalau Korea Selatan ataupun dari Arab Saudi ini kita bisa lawan, kita bakal bisa ketemu lagi sama Irak kemungkinan di semifinal. Ini gak mudah banget cuy. Indonesia kita berharap pastinya juga bisa nunjukin performanya yang mantap banget di Piala Asia kali ini. Udah sesuai ekspektasi, tapi kita pastinya pengen ngelihat Indonesia bisa melebihi ekspektasi banyak orang dong. Jadi kita dukung bareng-bareng Indonesia buat ngelangkah lebih jauh pastinya. Yuk, Indonesia bisa! Lawan Australia ini nggak akan berbeda begitu jauh ketika ngebandingin sama lawan Irak. Karena sama dengan Irak, Australia ini cenderung mengandalkan kekuatan fisik, di mana itu yang jadi kelebihan mereka. Australia sendiri juga cenderung memanfaatkan serangan-serangan dari sayap dan ngelakuin crossing ke tengah. Ini yang beberapa kali dilakukan sama Australia sendiri ketika mereka di fase grup melawan India, melawan Uzbekistan, dan lini sayapnya juga ini cenderung banyak lakuin dribble, sehingga mereka sendiri juga banyak berusaha untuk melakukan penetrasi. Tapi memang skill yang dipunyain sama pemain Australia ini patut diwaspadai juga sama lini sayapnya dari Indonesia, khususnya Asnawi sama Arhan, karena mereka yang paling sering bermain di Piala Asia ini untuk menempati posisi fullback. Tapi ada kemungkinan juga buat Patinama yang bakal tampil ketimbang Arhan, karena kita juga udah ngeliat waktu lawan Irak di mana bola panjang itu nggak akan begitu berhasil untuk lawan yang cenderung fisikalitasnya lebih kuat dari kita, karena bola atas mereka kemungkinan besar jelas lebih kuat. Sementara Indonesia kita bakal bisa lebih manfaatin bola-bola bawah. Kita bisa lihat contohnya lawan Irak di mana gol kita ini justru gol yang dari kombinasi bola-bola bawah. Ini yang bisa kita manfaatin, dan Shane Patinama gue rasa adalah orang yang tepat untuk ngelakuin itu. Sementara di sisi kanan, ini balik lagi kita punya opini masing-masing. Pastinya bakal ada yang setuju Arhan mainin, ada yang setuju Shane Patinama dimainin, ada yang di sisi kanan lebih setuju Asnawi, ada yang lebih setuju sama Yaakob Sayuri. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih prefer Asnawi. Kenapa? Karena Asnawi, asalkan performanya dia bisa balik ke performa yang kita harapkan, Asnawi ini gue percaya bisa ngejegal sisi kirinya dari Australia, karena kekuatan dia kalau udah defense itu mantep. Memang kalau untuk dari sisi serangan Yaakob ini lebih bagus, tapi makanya itu Yaakob bisa ditaruh sebagai pemain depan, sementara di sisi belakang Asnawi ini bisa dipakai untuk mencegat dari sisi serangan kirinya Australia. Nah, sementara di tengahnya ini asumsi kita main 4 back. Kalau 4 back, Sandy Walsh bisa dimainin bareng Elkan Bagot. Tapi kalau main 3 back, kalau ngeliat performa yang sebelumnya, ini paling better Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh ini untuk dimainkan.
Sandy Walsh ini wajib dikasih kesempatan lagi karena dalam 2 pertandingan terakhir kita kasih kesempatan, itu benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa. Sementara Jordi Amat ini walaupun memang dia yang paling senior, tapi justru banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat yang berakibat fatal. Itu tuh justru dari Jordi Amat. Makanya Jordi Amat di sini bisa dicadangin dulu untuk sementara. Tapi rasanya kalau ngelihat Sintayong, kayaknya kemungkinan besar bakal mainin Jordi Amat juga, karena mungkin Indonesia juga butuh sosok leader yang lebih senior untuk bisa memimpin area pertahanan. Nah, ini juga pilihan yang sulit juga pastinya buat Sintayong. Jadi ya kita bakal lihat apa yang bakal dilakuin Sintayong di lini belakangnya, karena lini belakangnya ini krusial untuk bisa ngejaga kita nggak kebobolan. At least nggak kebobolan lebih dari 1 ataupun nggak kebobolan sama sekali, malahan kalau bisa. Cuman yang penting adalah jangan ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sebenarnya berakibat fatal banget untuk kita, terutama kayak Jepang gitu, dimana lawan Jepang kita di awal itu ngelakuin kesalahan yang fatal sehingga kita ini kesulitan untuk mengembangkan ritme kita. Dan buat lini tengahnya ini kita udah pakem sih untuk lini tengahnya. Ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, dan di depan ada Marcelino pastinya. Kalau 4-4-2 ya kita bisa taruh Yakub Sayori di pinggir kanan. Tapi kalau 3-5-2 atau 3-2-4-1 ya kita bakal tengahnya pasti pasang Marcelino. Di depannya ini Rafael Strike, dan bisa ditaruh di depan satu lagi Ramadan Sananta bisa dicoba, ataupun mungkin kita bisa coba Witan sekali lagi di depan sebagai starter. Tapi yang penting kita harus bisa cetak gol lebih dulu, karena Australia sebenarnya walaupun mereka udah cetak beberapa gol di fase grup, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya bagaimana mereka mencetak gol, sebenarnya mereka sendiri juga punya kesulitan itu untuk mencetak gol. Jadi Indonesia baik Australia juga share problem yang sama untuk urusan mencetak gol sebenarnya. Sehingga ini bisa jadi kesempatan yang bagus buat Indonesia, terutama untuk bisa cetak gol lebih dulu. Indonesia asal kita bisa ngelepas dari pressing mereka dan kita bisa lebih kuat dalam mempressing Australia. Australia ini kelemahannya ini justru di kiper, guys. Makanya Indonesia kalau bisa manfaatin kelemahan dari kipernya, ini bakal bisa bagus banget buat Indonesia. Dan beberapa blunder juga di tengah ini juga cukup kerap terjadi di sisi Australia. Jadi kalau misal pressing Indonesia bisa manfaatkan itu, ini bakal bagus banget cuy buat Indonesia, sehingga Indonesia ini bisa menang dan maju ke fase selanjutnya. So itu aja untuk pembahasan kali ini antara Indonesia melawan Australia. Semoga Indonesia sukses bisa melaju lebih jauh ke depannya. Kita bakal lihat gimana Indonesia menari-nari melawan Australia. So thank you for watching. Ciao and bye. Maju Indonesia.